terima kasih Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati agar sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Nah, walaupun minggu kita masih belum bisa ketemu di gereja, tapi kita yakin adik-adik semua masih semangat untuk amin. Kalau begitu adik-adik yang di rumah semua kami minta bangun berdiri ketemu ayam ya, cuit papa cuit. Pakai tangan dari kanan ke kanan. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Sekali lagi kenapa tuh? Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Adik-adik semua yang sudah punya Alkitab, boleh siap Alkitab untuk ketemu bermazmur bareng. Adik-adik semua, ini hari kita punya Mazmur terambil dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca bergiliran. Hesti baca duluan ayat 1 dan ayat yang kedua adik-adik boleh baca. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyambut seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Sama-sama mereka hanya bermaksud melepaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka buruk. Ya adik-adik, ketong sudah selesai bermazmur, tiba saatnya ketong mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu semua siap hati, tapi sebelum itu ketong angkat pujian baca kitab suci sambil berdoa. Kitab suci
adik-adik, tadi ketong sama-sama menyanyi, ketong sama-sama bermazmur bagi Tuhan, dan sekarang ketong akan sama-sama dengar firman Tuhan. Nah, sebelum ketong sama-sama dengar firman Tuhan, kali aja ketong semua, mari ketong sama-sama berdoa, mempersiapkan hati supaya Roh Kudus menolong ketong sehingga ketong dapat mengerti firman Tuhan. Oke, kalau begitu ketong sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji akan nama-Mu, dan pada saat ini tiba saatnya kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan terlebih dari itu Tuhan Yesus menolong sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ketong sama-sama berdoa, dan sekarang sebelum ketong dengar firman Tuhan, kalian mau ajak ketong untuk ingat kembali cerita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu dia pun cerita tentang apa? Dia pun cerita tentang Tuhan Yesus berdoa di sebuah taman. Taman apa dia pun nama? Getsemani. Nah, Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Tuhan Yesus punya murid 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dari ini cerita yang Tuhan Yesus di ini taman Getsemani ini, apa yang perlu ketong belajar dari ini cerita? Nah, yang harus ketong belajar dari ini cerita yaitu di dalam kondisi apapun, dalam situasi, masalah yang kemanapun, ketong harus selalu berdoa. Karena dengan berdoa maka Tuhan Yesus akan menolong ketong sehingga ketong sonde jatuh di dalam dosa. Nah, dari ini cerita yang minggu lalu nih, dia mencerita akan bersambung dalam minggu ini. Ya, nah, kali aja ketong semua sama-sama ketong buka, semua pegang Alkitab ya, ketong buka sama-sama dari Matius 26 ayat 69 sampai ayatnya yang ke-75. Oke, semua subuh kok? Sudah kok? Matius 26 ayat 69 sampai ayatnya yang ke-75. Ya, ketong baca sama-sama ya, kalian baca kasih ketong ya. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Iya, ketong sudah baca firman Tuhan ini hari. Nah, dari firman Tuhan ini hari, ketong mau belajar dari siapa? Di situ ada tokoh siapa? Petrus. Ada tokoh Petrus, kemudian ada orang-orang yang bertanya kepada Petrus. Nah, sebelum kalian cerita tentang murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus ini, kalian mau tanya, siapa yang suka omong kosong dia pun mama dan bapak atau dia pun kawan? Terus nih, waktu abis omong kosong kawan, omong kosong bapak dan mama, apa yang ketong lakukan kira-kira?
Nah, itu pertanyaan pendahuluan ya. Nah, kita mau belajar dari kisah Petrus ini. Petrus ini juga melakukan hal yang sama. Petrus juga omong kosong, Petrus berbohong. Nah, sebelum kalian cerita tentang Petrus berbohong, Petrus omong kosong ini, kalian mau cerita sebelum kejadian sebelum sampai Petrus omong kosong. Ketong hari ini tetap belajar tentang proses penyaliban Tuhan Yesus, hanya ketong belajar juga di dalam toko Petrus ini. Nah, sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu malam tuh sebelum dong pergi di Taman Getsemani juga, dong ada berkumpul di suatu ruangan besar. Di situ dong mau makan Paskah, dong mau perjamuan tuh yang makan roti dan minum anggur tuh yang sama kayak adik-adik bapak mama biasa pergi di gereja sore-sore makan roti minum anggur. Terus tahun lalu yang adik-adik dong makan roti dan minum anggur di gereja pas Paskah tuh kayak begitu. Jadi Tuhan Yesus kumpul dia murid-murid, ada berapa orang? 12. Tuhan Yesus kumpul dia murid-murid yang ada 12 orang tuh dong ini di dalam itu ruangan besar. Tuhan Yesus ambil roti dan anggur, Tuhan Yesus pecah-pecahkan, kemudian kasih dong makan. Setelah itu Tuhan Yesus kasih tahu di dong, ini malam juga besong semua akan goyah, besong akan takut, besong akan kasih tinggal beta. Ju Petrus nih, Tuhan Yesus murid yang salah satu ini, Petrus ini paling badan itu dari semua. Petrus biar begini, Tuhan biar dong semua mau menyangkal Tuhan Yesus, dong mau son kenal Tuhan, dong mau omong kosong bilang dong son kenal tentang Tuhan, beta son akan kasih tinggal Tuhan. Petrus bilang begitu, beta ini beta Petrus, kata-kata sekalian ini Petrus, oh beta son akan kasih tinggal Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Petrus bilang begini, Petrus ingat Petrus, kalau di ini bahasa Kupang PU lu ingat babae, sebelum ayam berkokok lu akan menyangkal beta 3 kali. Lu son akan kenal beta. Petrus akan omong kosong di orang-orang kalau dia son kenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kejadian dong kan di Taman Getsemani, sama kayak yang minggu lalu dia mencerita tuh. Dong sampai di Taman Getsemani, di sana dong berdoa, kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Setelah ditangkap, Tuhan Yesus dibawa di imam besar, pokoknya dibawa dari satu ke satu mahkamah agama. Terus ini nih Tuhan Yesus sampai di imam besar Roma nih, dia pun nama imam besar tuh imam besar Kayafas. Ingat, Kayafas, imam besar waktu mengadili Tuhan Yesus tuh dong pilih Kayafas. Sampai di Kayafas Roma nih kan, Kayafas Roma nih tingkat toh, jadi dong buat Tuhan Yesus di atas tingkat sana. Ini orang-orang yang tangkap Tuhan Yesus dengan masyarakat banyak-banyak tuh tunggu di bawah semua, termasuk imam besar dong. Itu dong separuh tunggu di bawah, yang lain di atas, dan Tuhan Yesus separuh tunggu di bawah. Oh, jadi tunggu di bawah begini. Petrus nih kan di sana tuh sama kayak sekarang kok ini ada hujan-hujan. Nah, jadi di sana tuh dingin juga. Apalagi hampir siang, dong tangkap Tuhan Yesus tuh kan hampir siang tuh, jadi dingin. Wih, Petrus dingin, Petrus berdiri di api, dia kasih hangat dia badan. Waktu dia kasih hangat dia badan begini, ada satu tanta lewat. Tanta nih kerja di ini Kayafas Roma nih, dia lewat. Dia bilang, sabar, ini laki-laki nih, kayaknya ini nih dia nih Tuhan Yesus murid nih. Dia nih biasa sama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tanya di Petrus. Petrus, lu nih pasti ini salah satu dari Tuhan Yesus murid toh, lu mengaku so. Petrus langsung bilang, sonde beta son kenal dia, beta son kenal, sumpah nih beta nih lewat, aku kaget dilihat dia ada di situ, ada dapat adili. Justru sudah, Petrus tetap berdiri di situ, kaget ada satu tanta datang, tanta ini Kayafas pun pembantu dong. Kayafas pun pembantu satu datang masuk dari pintu. Petrus pas berdiri di pintu itu, di teras tuh ada tempat yang api tuh, terus ada kasih ini hangat badan tuh. Ini tanta datang, ini tanta omong di Petrus, lu nih biasa sama-sama dengan dia, lu jujur lu nih orang Galilea atau lu biasa sama-sama dengan Tuhan Yesus kan orang Galilea atau. Jadi sudah, Petrus bilang, sonde beta nih son kenal dia, beta son biasa sama-sama dengan dia, betul beta son kenal sama sekali. Jadi sudah, ini tante pergi kaget satu orang datang muncul, om. Ini om datang, ini om sambil begini, jujur lu logat nih kantara, lu nih orang Galilea, ini logat orang Galilea, lu jujur lu orang Galilea, lu biasa sama-sama dengan Tuhan Yesus toh. Dia tunjuk Petrus begitu. Petrus langsung apa? Petrus bukan hanya omong kosong bilang begitu, Petrus sumpah. Petrus bilang begini, sumpah
beta nih datang kau lihat. Bayangkan saya Petrus nih, Petrus omong kosong 3 kali. Habis Petrus omong kosong begitu, langsung ayam berkokok. Kokoreo 2 kali. Ayam kokoreo 2 kali, Tuhan Yesus lihat sama Petrus. Tuhan Yesus lihat Petrus, langsung Petrus ku hati tapuku. Tuhan Yesus di atas sana, Tuhan Yesus lihat sama Petrus, Petrus ku hati tapuku. Petrus menangis di luar nih, Petrus menangis sampai tahedek. Ini menangis kebiasa ada orang mati tuh. Petrus menangis, Petrus merasa bersalah. Kenapa kok dia omong kosong, bilang dia kenal Tuhan Yesus. Tapi apa? Setelah Petrus omong kosong, Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus setelah Tuhan Yesus ini. Dia habis diadili, dia disalib, kemudian dia bangkit dan dia menampakkan diri pidong, dia ketemu dong dan dia ketemu juga dengan Petrus dan dia sudah memaafkan Petrus, dia sudah mengampuni Petrus. Nah, dari ini cerita kalian mau ajar ketong ada 3 hal yang akan ketong belajar dari ini cerita Petrus ini. Nah, hal pertama yang ketong belajar dari ini cerita Petrus nih, Petrus bikin dosa. Tadi dosa apa? Berbohong. Kira-kira berbohong tuh hal yang salah kok sonde? Berbohong tuh benar kok sonde? Berbohong itu hal yang salah, hal yang berdosa, tindakan dosa. Petrus berdosa, Petrus sudah berbohong, dia tidak mau mengenal Tuhan Yesus karena dia apa? Takut. Kalau dia bilang dia kenal Tuhan Yesus, dong hukum dia. Nah, sama juga dengan ketong. Kadang-kadang ketong berbohong, ketong omong kosong di kawan, di orang tua, supaya apa? Ketong sang dapat marah dari mama dan bapa, supaya ketong kawan tetap bakawan dengan ketong. Contohnya kayak begini. Misalnya, ketong nih bikin salah nih di rumah nih. Ketong bikin salah di rumah, tapi ketong bilang, mama bukan beta, itu tadi kakak yang kasih pecah piring, bukan beta, karena ketong takut, karena marah, ketong salah di orang lain. Itu sebenarnya hal yang salah. Mau ketong berbohong untuk hal yang baik, untuk ketong diri pun tetap berbohong adalah hal yang salah. Itu yang pertama, berbohong tetap adalah tindakan dosa. Nah, yang kedua yang ketong belajar di sini dari ini tokoh Petrus ini pertama dia punya karakter tuh apa? Sombong. Petrus mau kasih tunjuk kalau dia sendiri ini paling hebat. Dari pertama saya dia ini Tuhan Yesus bilang semua akan goyah, takut, tapi Petrus tetap bilang apa? Beta dia akan kasih tinggal Tuhan Yesus, beta akan tetap dengan Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya Petrus iman ciut, Petrus takut, dan kemudian apa? Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Nah, belajar dari ini, kadang ketika ketong sombong, ketong sonde mau mengakui ketong punya kelemahan diri. Kesombongan tuh berarti ketong sonde mau berdoa, ketong sonde mau baca Alkitab, itu berarti ketong mau mengandalkan ketong diri ketong sonde percaya dan ketong ini sonde percaya dan Tuhan kalau Tuhan tuh lebih besar dari beta, padahal beta sendiri ini bukan apa-apa, ma beta sonde mau beta ini biar beta sonde mau berdoa kok berdoa saja nanti ini pasti mama dong ajak berdoa, sonde mau berdoa sendiri, itu tindakan menyombongkan diri. Sonde mau berdoa tuh itu salah. Dan kemudian yang kedua, sama kayak yang pertama tadi kalian tanya di awal, apa yang ketong lakukan setelah ketong berbohong? Apakah ketong mau mengakui ketong kesalahan atau ketong ini malah bilang biar kok hanya omong kosong begitu saja, apa biar ini nanti paling ini paling nanti dia bikin biasa dan beta dia tahu kalau be omong kosong, padahal itu salah. Ketika ketong mau mengakui ketong kesalahan diri, ketong mau ini minta maaf, itu sama dengan ketong menyombongkan ketong diri. Nah, yang Tuhan Yesus mau di sini adalah apa? Ketika ketong sudah berdosa, ketika ketong berbohong, yang ketong harus buat adalah ketong minta maaf pada orang yang sudah ketong ini omong kosong, pada orang yang sudah ini ketong buat dosa itu, ketong mengakui, ketong merendahkan diri dan ketong minta ampun di Tuhan Yesus, di orang yang ketong bikin dosa. Sama kayak Petrus tadi, Petrus menyesal akan dia pun dosa dan Tuhan Yesus juga sudah mengampuni.
Itu yang kedua. Yang pertama tadi ini dosa, omong kosong tuh dosa. Yang kedua tuh sombong, berarti ketong mau mengakui ini Tuhan Yesus, ketong mau berdoa, ketong mau baca Alkitab, ketong mau mengakui ketong punya kesalahan. Nah, yang ketiga yang ketong belajar di sini adalah ketong harus setia mengikuti Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Mengikuti Tuhan Yesus berarti bukan ketong jalan ikut Tuhan Yesus, bukan begitu. Mengikuti Tuhan Yesus berarti semua yang sudah Tuhan Yesus ajar di dalam sini nih, di Alkitab nih, ketong ikuti dia perintah, ketong lakukan di dalam ini Alkitab, perintah ini. Nah, kenapa ketong harus setia? Kenapa ketong harus ini tetap ikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu setia dengan ketong. Buktinya tiap hari ketong bisa makan, ketong bisa minum, ketong bisa bangun pagi, bisa bermain dengan kawan. Itu semua karena Tuhan Yesus setia. Coba kalau Tuhan Yesus sudah setia, pasti ketong sudah ada apa-apa ketong meninggal ayah. Nah, itu. Jadi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu setia dengan ketong, maka ketong pun harus setia dengan Tuhan Yesus. Jadi kalian cerita sampai di sini, kalian harap adik-adik tetap setia dengan Tuhan Yesus dalam kondisi, dalam hal apapun tetap setia. Jadi 3 hal yang ketong belajar. Yang pertama, berbohong itu dosa, omong kosong itu dosa. Yang kedua, kesombongan itu dosa. Kesombongan itu ketika ketong sudah mau baca firman, ketong sudah mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, ketong sudah mau berdoa, ketong sudah mau minta maaf karena ketong omong kosong, itu berdosa. Kemudian yang ketiga, ketong belajar dari cerita, yaitu ketong tetap setia. Petrus dia bikin dosa habis, tapi setelah itu Tuhan Yesus ampuni dia tetap setia. Sama juga kayak adik-adik, kalau adik-adik su bikin dosa, kalau adik-adik su omong kosong, su dia mau minta maaf, ini hari yang Tuhan Yesus mau, mari ketong minta maaf, minta pengampunan di Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus melayakkan ketong supaya ketong bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ya, kalian firman sampai sini, Roh Kudus menolong ketong untuk mengerti, dan mari sama-sama ketong angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. sama-sama berdoa di rumah dengan mama dan bapa sesuai dengan pokok doa yang sudah kakak-kakak bagikan di dalam ini buku renungan ini. Oke? Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.